Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A dan 7B. Salam Indonesia sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan anak-anak. Untuk materi pada pertemuan kedua ini nanti kita akan menggabungnya dengan materi pertemuan ketiga, yaitu materi yang pertama atau pertemuan yang kedua ini tentang masih perumusan dasar negara. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang persidangannya, nah kita akan melanjutkannya. Sidang yang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Agenda sidangnya adalah untuk merumuskan dasar negara. Sidang dilaksanakan di Gedung Chuo Sai-in, Jalan Bejambo nomor 6, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad atau Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, lembaga DPR pada waktu zaman kolonial Belanda. Nah, anak-anak, dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang BPUPKI yang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, kemudian dari ungkapannya ini maka ada beberapa anggota yang istilahnya kemudian menjawab, kenapa Pak Rajiman itu menyampaikan bahwa pertanyaan tadi untuk mendirikan negara Indonesia yang hebat itu dasarnya apa? Selanjutnya, untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara atau yang sering dikenal dengan sebutan The Founding Fathers ini mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, usulan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI itu disampaikan oleh 3 orang. Kita akan bahas secara berurutan. Yang pertama adalah usulan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya secara lisan, namun juga nanti kemudian dia juga menyampaikannya secara tertulis. Nah, usul yang disampaikan secara lisan oleh Muhammad Yamin ada 5 dasar. Yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Sehingga kalau ada soal-soal yang diawalnya karena kata peri-peri, kemudian yang kelima kesejahteraan sosial, berarti ini usulnya Muhammad Yamin yang disampaikan secara lisan. Nah, setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin itu antara lain yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendapat Muhammad Yamin yang tertulis inilah yang rumusannya mirip dengan rumusan sekarang dan yang kemudian dipegang oleh anggota yang lain
ketika membahas tentang rumusan dasar negara. Karena kalau yang lisan mungkin tidak ada yang menulis ya, tapi kalau tertulis kan sudah jelas ini konsep Muhammad Yamin yang tertulis. Selanjutnya kita akan lihat dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara juga 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, pendapatnya Supomo ini diperkuat pula dengan paham negara integralistik, sehingga salah satu keunggulan dari pendapatnya Supomo adalah menyampaikan bahwa negara kita itu nanti yang didekat itu harus berbentuk negara kesatuan atau negara integralistik. Selanjutnya kita lihat pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno juga menyampaikan usulan tentang dasar negara atau yang dikenal dengan nama filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Filosofi Grundslag atau Weltanschauung ini adalah fundamental filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Nah, pendapatnya Soekarno ini juga ada 5. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Sila itu artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pancasila berarti 5 dasar, 5 asas. Nah, pendapat Insinyur Soekarno inilah yang kemudian dijadikan pedoman oleh pemerintah bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga bisa dikatakan bahwa kelebihan dari usul yang disampaikan oleh Soekarno adalah diberi nama Pancasila yang sekarang menjadi nama dasar negara Indonesia. Itulah materi pada pertemuan yang kedua, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa sidang BPUPK pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini adalah untuk merumuskan dasar negara yang dilaksanakan di gedung Chosangin atau gedung Pancasila. Kemudian tanggal 29 Mei Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara dalam 2 bentuk, lisan dan tertulis. Tanggal 31 Mei Supomo menyampaikan usulan rumusan dasar negara, juga 5 rumusan dasar negara seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Tanggal 1 Juni Soekarno menyampaikan usulan rumusan dasar negara juga 5 yang namanya diberi nama atau nama rumusannya atau nama usulnya itu dikatakan dengan nama Pancasila. Itulah pertemuan yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini masih kelanjutan dari pertemuan yang kedua, yaitu masa antara sidang BPUPKI 1 dan sidang BPUPKI 2. Sampai berakhirnya masa sidang BPUPKI 1, rumusan dasar negara belum dapat disepakati. Selanjutnya ketua BPUPKI membentuk panitia kecil, jumlahnya 8, yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini diketuai oleh Soekarno dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Yai Haji Wahid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo, Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia merdeka,
Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu golongan yang usul atau meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, mengenai dasar negara, mengenai soal unifikasi dan federasi, mengenai bentuk dan kepala negara, mengenai warga negara, mengenai daerah, mengenai soal agama dan negara, mengenai pembelaan, mengenai soal keuangan. Panitia kecil 8 kemudian mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pada pertemuan tersebut membentuk panitia lagi yang namanya panitia kecil yang jumlahnya 9, sehingga dikenal dengan nama panitia 9. Panitia 9 ini anggotanya adalah Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Ahmad Ramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Ahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, panitia kecil atau yang dikenal dengan nama panitia 9 ini tugasnya adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Selanjutnya panitia kecil panitia 9 mengadakan rapat di rumahnya Soekarno, yang rapat itu berlangsung alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Pada tanggal 22 Juni 45 hanya disepakati telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Persetujuan panitia 9 ini tertuang dalam satu rancangan naskah pembukaan hukum dasar atau naskah yang dikenal dengan nama pembukaan undang-undang dasar. Naskah mukadimah yang ditandatangani oleh anggota panitia 9 tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa naskah ini dapat mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya naskah ini akan dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 45, dan pada tanggal 14 Juli 45 naskah mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Pada alinea keempat naskah Piagam Jakarta atau naskah mukadimah terdapat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini rumusan pertama, rumusan tentang dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta. Namun, terdapat 3 orang yang memberikan istilah berbeda terhadap naskah mukadimah atau Piagam Jakarta. Soekarno memberi nama mukadimah terhadap rancangan pembukaan tadi. Muhammad Yamin memberi nama atau menyebutnya dengan istilah Piagam Jakarta. Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo menyebutnya dengan istilah Gentleman Agreement. Nah, jadi ada 3 nama yang anak-anak yang saya cintai. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita tarik kesimpulan untuk pertemuan yang ketiga, yaitu yang pertama, bahwa sampai berakhirnya sidang yang pertama, rumusan dasar negara itu belum dapat disepakati. Kemudian kesimpulan yang kedua, Ketua BPUPKI ini kemudian membentuk panitia 8 yang tujuannya adalah menampung usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka. Selanjutnya yang ketiga, panitia 8 mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai, yang dalam rapat itu hanya mereka menyepakati untuk membentuk panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni tahun 45, akhirnya mereka telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar yang lebih dikenal dengan sebutan atau nama Piagam Jakarta, sekarang dengan nama Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
terdapat 3 orang yang memberikan istilah berbeda terhadap naskah Muqaddimah. Naskah Muqaddimah atau Piagam Jakarta itu tadinya ada yang mengusulkan namanya Muqaddimah Soekarno, Muhammad Yamin dengan sebutan Piagam Jakarta, dan Sukiman Wiryo Sanjoyo dengan sebutan Gentleman Agreement. Itulah materi pada pertemuan hari ini. Selanjutnya anak-anak silakan mengerjakan tugas mandiri pertemuan yang kedua. Karena kalian sudah memiliki buku pendamping, silakan mengerjakan latihan soal yang ada di buku pendamping yang disusun oleh MGMP, yaitu latihan uji kompetensi bab 1. Silakan kalian kerjakan, sementara dikerjakan dulu di buku, kemudian nanti setelah selesai kalian salin pekerjaannya ke Google Form atau ke link yang Pak Guru siapkan. Jadi kalian kerjakan dulu, baru udah selesai nanti baru dikirim. Itulah materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga dapat bermanfaat. Materi tentang perumusan dasar negara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.